Air Zam-Zam dipercaya berasal dari surga dan merupakan doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Dan air Zam-Zam dipercaya dapat menyembuhkan penyakit, mengenyangkan, dan menjadi perantara Jibril untuk menyucikan hati Nabi Muhammad SAW. Air Zam-Zam dipercaya memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, seperti kalsium, bikarbonat, magnesium, potasium, dan sodium. Ada banyak manfaat air Zam-Zam yang sejak lama dipercaya oleh umat Islam bagus untuk kesehatan tubuh. Air Zam-Zam hanya dapat ditemukan dari sumur Zam-Zam yang terletak di dalam Masjidil Haram, Arab Saudi. Zam-Zam berarti banyak dan melimpah ruah, merupakan air yang dianggap sebagai air suci oleh umat Islam. Zam-Zam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram sebelah tenggara Ka'bah, berkedalaman 42 meter. Banyak peziarah yang melakukan ibadah haji dan umroh yang berkunjung ke sumur Zam-Zam, dan sebagian membawa pulang air Zam-Zam sebagai oleh-oleh. Sumur Zam-Zam terletak 11 meter dari Ka'bah, dan menurut salah satu keterangan ia dapat menyedot air sebanyak 11 hingga 18,5 liter per detik, sehingga dapat menghasilkan 660 liter air per menit dan 39.600 liter per jamnya. Air Zam-Zam adalah air suci yang berasal dari sumur Zam-Zam Masjidil Haram, Arab Saudi. Air ini memiliki nilai yang tinggi bagi umat Islam. Dari mata air ini terdapat beberapa celah. Di antaranya ada celah ke arah Hajar Aswad dengan panjang 75 cm dengan ketinggian 30 cm yang juga menghasilkan air sangat banyak. Beberapa celah mengarah kepada Safa dan Marwah, serta ada yang mengarah pula ke dalam pengeras suara dengan panjang 70 cm dan tinggi 30 cm. Dahulu, di atas sumur Zam-Zam ada bangunan dengan luas 8 x 10,7 meter, yaitu sekitar 88,8 meter persegi. Tetapi bangunan ini ditiadakan untuk meluaskan tempat tawaf, sehingga ruang minumnya dipindahkan ke ruang bawah tanah di bawah tempat tawaf dengan 23 anak tangga yang dilengkapi dengan penyejuk udara. Tempat masuk ruang minumnya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Di situ terdapat 350 keran air minum, yaitu 220 ada di sisi ruang laki-laki dan 130 di sisi ruang perempuan. Sumur Zam-Zam yang telah dipagari dengan kaca tebal itu dapat dilihat dari ruangan laki-laki. Kedalaman sumur Zam-Zam adalah sekitar 30 meter atau 98 feet, dan diameternya sekitar 108 hingga 266 meter. Awalnya air dari sumur diambil menggunakan selang dan ember, tetapi sekarang sumur itu berada di dalam ruang bawah tanah yang dapat dilihat dari balik panel kaca, sehingga pengunjung tidak diizinkan untuk memasuki ruangan ini. Pompa elektronik memompa Zam-Zam. Zam-Zam yang dipompa tersebut tersedia di seluruh penjuru Masjidil Haram melalui pancuran air. Secara hidrogeologi, sumur ini berada di Wadi Ibrahim. Bagian atas sumur ini terletak di lembah aluvium yang berpasir yang dilapisi dengan batu bata, kecuali pada bagian puncak yang memiliki kerah beton. Bagian bawah berada di batuan dasar. Di antara aluvium dan batuan dasar terdapat sebuah bagian berukuran setengah meter yang terbuat dari batuan lobuk berpori, dilapisi dengan batu, dan inilah bagian yang menyediakan air utama masuk ke dalam sumur,
Air di dalam sumur berasal dari serapan air hujan di Wadi Ibrahim. Survei Geologi Arab Saudi memiliki pusat penelitian dan studi Zam-Zam yang menganalisis sifat teknis sumber ini dengan rinci. Tingkatan air dipantau oleh hidrograf, menganalisis sifat teknik sumber secara rinci. Tingkat air dipantau oleh hidrograf yang akhir-akhir ini telah berubah menjadi sistem pemantauan digital yang memantau tingkat air, konduktivitas listrik, pH, pH, dan suhu. Semua informasi ini terus-menerus diperbarui, yang mana informasi ini tersedia lewat internet. Sumber lainnya di seluruh lembah juga telah dibangun. Beberapa sumur dengan perekam digital untuk memantau respon dari sistem aquifer lokal. Air Zam-Zam tidak berwarna dan tidak berbau, namun memiliki rasa yang berbeda dengan pH sekitar 7,5 hingga 7,7 yang menunjukkan bahwa air Zam-Zam merupakan larutan basa sampai batas tertentu. Istimewaan air Zam-Zam. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa air Zam-Zam dipakai untuk mencuci hati Rasulullah SAW. Dan dikatakan setelah menyeberang Sirat, manusia akan meminum air Zam-Zam dan keringat mereka menjadi lebih harum daripada kasturi. Di dalam hati mereka tiada lagi kegelisahan, pengkhianatan, kedengkian, dan kebencian. Lantas mereka pun masuk ke dalam surga. Air Zam-Zam tergantung tujuan orang yang meminumnya. Itu merupakan dalil bahwa air Zam-Zam akan mendatangkan berbagai macam manfaat sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh orang yang meminumnya, baik yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Faedah air Zam-Zam dikenal dalam nama-nama. Misalnya syabah, artinya mengenyangkan. Setiap orang yang meminum ini pasti akan merasa kenyang. Kemudian murwiyah, artinya penyegar. Air Zam-Zam ini sungguh menghilangkan dahaga bagi yang meminumnya. Air Zam-Zam juga disebut sebagai afiyah yang artinya sehat. Air Zam-Zam memang dikenal dapat menolak penyakit. Air Zam-Zam disebut sebagai nafi'ah yang artinya bermanfaat. Air Zam-Zam dikenal sangat bermanfaat seperti menguatkan hati atau menghilangkan ketakutan. Air Zam-Zam disebut sebagai maimunah artinya berkah. Berkah air ini sudah sangat dirasakan oleh banyak orang. Air Zam-Zam juga disebut dengan barroh, artinya memiliki kebaikan. Air Zam-Zam ini sangat baik bagi orang yang meminumnya untuk memperoleh keberkahan. Air Zam-Zam juga disebut sebagai madmunah yang artinya bagus. Karena indahnya air Zam-Zam ini, maka Allah melarang suatu kaum dari bangsa Arab yang tinggal di sekitar sumber ini untuk bermaksiat. Air Zam-Zam disebut sebagai kafiyah yang artinya mencukupi. Orang yang meminumnya ini akan merasa cukup atau puas. Sifat sakomin, artinya air Zam-Zam menyembuhkan penyakit, karena air ini dapat dijadikan obat penyakit bagi yang meminumnya. Air Zam-Zam juga disebut sebagai mu'zibah, yang artinya mencegah rasa dahaga. Rasanya antara manis atau tawar. Karena sifat inilah air Zam-Zam mempunyai fadilah atau keutamaan seperti ini. Hanya saja, setelah dibawa pulang ke Indonesia, biasanya rasanya akan sedikit berubah. Air Zam-Zam juga sering disebut sebagai to'amu to'im. To'amu tomim yang artinya mengenyangkan. Orang yang meminum air Zam-Zam akan merasa kenyang. Air Zam-Zam disebut sebagai hazmatu Jibril, artinya injakan tumit malaikat Jibril, sesuai dengan asal mulanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam disebut sebagai maghfurah, artinya pengampunan. Orang yang minum air Zam-Zam ini akan diampuni dosanya. Pemerintah Saudi telah menyatakan bahwa air dari sumur Zum-Zum atau sumur Zam-Zam sudah diuji oleh laboratorium Carse El-Sheikh di Lyon yang memiliki lisensi dari Kementerian Kesehatan Prancis untuk menguji kadar air minum.
Menurut data laboratorium tersebut, kandungan arsenik di dalam air Zam-Zam yang diambil langsung dari sumbernya jauh lebih rendah daripada kadar maksimal yang diizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Maka dari itu, pemerintah Saudi menyimpulkan bahwa air ini layak dikonsumsi oleh manusia.